wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an, wa qanni'na bil yasiri minal manam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita menjadi hamba-hambanya yang melangkah di dalam kebaikan, berkumpul bersama orang-orang yang baik, membaca perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan niatan menyambungkan hati kita untuk lebih dekat, menyambungkan hati kita untuk lebih paham, menyambungkan hati kita untuk lebih mengerti seperti apa dan untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa dan kemana kita akan kembali, untuk apa dan kemana kita untuk mencari kesuksesan yang hakiki, dengan lewat jalur ilmu, dengan lewat jalur syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat jalur perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, Allah Subhanahu wa ta'ala tebarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita lewat ayat-ayatnya, lewat bukti-buktinya, lewat segala sesuatu yang akan menjadi bahan untuk kita bertafakur, untuk kita bertadabbur, untuk kita lebih memahami bagi orang-orang yang mau untuk memahami. Jadi kefahaman ini akan bisa kita dapatkan ketika dari dua sisi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada kita, dan kita yang membuka hati kita untuk menerima hidayah-hidayah tersebut, menerima pertolongan-pertolongan tersebut, menerima bantuan-bantuan tersebut. Di situ pada waktu itu akan berjalan kebaikan di dalam diri kita, dan akan tercurahkan segala macam berkah-berkah, titipan-titipan untuk hamba-hambanya yang terpilih. Dan di hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Kita berada di penghujung bulan Rajab. Kemarin tanggal merah peringatan Isra wal Mi'raj. Salah satu hal yang menjadi ayyamillah, yang menjadi hari-harinya Allah, yang menjadi sesuatu peringatan yang kita hadirkan, yang diberikan untuk diingat-ingat oleh diri kita, agar kita mengerti betapa mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa hebatnya Nabi yang menuntun kita, betapa hebatnya Nabi yang menjadi keinginan kita, menjadi pacuan kita untuk mendapatkan syafaatnya. Karena di dalam sejarah tidak ada satu orang pun nabi, satu orang pun utusan yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebuah mukjizat berupa Al-Isra wal Mi'raj. Salah satu perjalanan yang termulia, salah satu perjalanan yang paling spektakuler, yang tidak akan pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada juga setelahnya. Hanya Nabi Muhammad satu-satunya yang Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya sampai ke tempat yang tertinggi, sampai ke tempat yang bahkan pemimpinnya malaikat pun tidak mampu untuk melangkah ke tempat tersebut. Ketika sampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad taqaddam,
wahai Muhammad, maju kamu, naik kamu. Fa inni, karena aku kalau maju satu langkah lagi aku akan terbakar. Maju kamu, hanya kamu yang mampu untuk maju, hanya kamu yang mampu untuk mendekat lebih, hanya kamu yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sebuah tugas, untuk menerima sebuah taklif, sebuah kewajiban yang termulia, yaitu berupa sholat 5 waktu. Makanya sholat niku sholat itu tidak ada satu ulama pun yang berbeda pendapat. Mana yang lebih afdol, sholat apa puasa? Sholat. Mana yang lebih afdol, sholat apa zakat? Sholat. Mana yang lebih afdol, sholat atau haji? Sholat. Sholat adalah ibadah tertinggi, ibadah tertinggi, dan kesunahannya pun juga adalah kesunahan tertinggi. Seseorang ketika ingin menjalin hubungan lebih dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus diperhatikan adalah sholatnya. Sholat saya seperti apa, sholat saya bagaimana, kapan saya sholat, seperti apa saya mengingatkan keluarga saya untuk sholat, bagaimana sholat suami saya, anak saya, saudara saya, orang tua saya, seperti apa sholat mereka. Ketika kita memikirkan tentang sholat, di situ ada petunjuk bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad ke tempat yang tertinggi ketika mendapatkan tugas tersebut. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang mengerti kadarnya sholat, ngerti seperti apa harus sholat, ngerti bagaimana qimah, harga dari sholat, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Di hari ini, dan kita memang di hari-hari ini sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam hal. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan musibah, ada yang diuji dengan segala sesuatunya. Setiap orang punya ujiannya, maka kita juga minta sama Allah taala berkatnya dari bulan Rajab, berkatnya dari kita memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatnya kita kumpul-kumpul nginget Allah, kumpul-kumpul nginget Rasulullah, kumpul-kumpul untuk membenahi diri, kumpul-kumpul untuk memperbaiki hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat segala macam penyakit yang ada di atas muka bumi ini, apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, semoga segera diangkat, dihabiskan, dihilangkan, kita diselamatkan, kita dikasih umur yang lebih panjang untuk mencari ketaatan-ketaatan yang lainnya, dan semoga kita juga dapat jatah dari yang namanya Ramadan. Makanya salah satu doa yang diajarkan sama Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab kami, ya Allah berkahi Sya'ban kami, dan sampaikan kami untuk bisa menikmati ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, bisa menikmati puasa, bisa nikmati taraweh, bisa nikmati baca Al-Quran, bisa nikmati menyiapkan buka puasa, bisa menikmati membagikan, berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat kita, karena Ramadan adalah satu bulan yang termulia dari 12 bulan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala macam anugerahnya di dalam bulan Ramadan. Kita lihat berapa banyak orang-orang yang Ramadan kemarin masih bisa puasa, berapa banyak orang-orang yang Ramadan kemarin masih bisa menikmati ibadah, berapa banyak orang-orang yang Ramadan kemarin masih seger, buger, sehat walafiat, sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak menutup kemungkinan kita, dan itu tidak menutup kemungkinan keluarga kita, dan itu tidak menutup kemungkinan orang-orang terdekat kita. Makanya kita minta
Walaupun misalkan orang-orang yang selama bulan Rajab dan juga Sya'ban ini selalu minta sama Allah, ya Allah berkahi Rajab kami, berkahi Sya'ban kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berarti dia sudah nata hatinya, dia sudah nata pikirannya, aku nanti Ramadan mau ibadah ini, itu semuanya. Tapi ternyata misalkan kena sakit atau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang ini sudah menanam, orang ini sudah niat, orang ini sudah pengen, orang ini sudah melangkah untuk melakukan hal-hal tersebut, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan segala sesuatu yang menjadi amal baik, entah itu niat sekalipun. Makanya salah satu kelebihannya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intaku hasanatan yudha'ifha. Semua, setiap kali kita niat, jadi ada orang berniat untuk melakukan kebaikan, walaupun belum melakukan kebaikan tersebut, sudah dikasih ganjaran sama Allah Ta'ala, sudah dikasih pahala. Nanti kalau misalkan niatnya ini direalisasikan dengan amal, maka amal tersebut minimal Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya atau ngasih ganjaran, ngasih pahala 10 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Tapi beda sama niat-niat keburukan. Ada orang punya niatan yang jelek-jelek, niatan yang jahat-jahat, niatan yang buruk-buruk. Ketika dia berniat untuk melakukan keburukan, tidak ditulis, tidak diganjar, tidak dilakukan apa-apa. Baru kalau dia melangkah untuk merealisasikan keburukan-keburukan tersebut, di situ Allah Ta'ala memberikan dosanya. Tapi dosanya tidak 10 kali lipat, dosanya 1. Dosanya 1. Jadi ada orang mabuk, ya dosanya 1, dosanya wong mabuk. Kecuali kalau dia mabuk berjariah. Iya, mabuk berjariah. Mabuk ngajak-ngajak orang untuk mabuk. Mabuk bikin tempat untuk dipakai mabuk-mabukan. Mabuk istilahnya jadi nyediakan alkoholnya, nyediakan itu semuanya dia dapat dosanya, dan setiap orang yang melakukan dosa di tempat tersebut, ini namanya jariah keburukan. Jadi kalau misalkan kita menjadi hamba-hamba yang ingin berubah dari melakukan keburukan yang pertama kali kita harus rubah adalah segala sesuatu keburukan yang berpotensi untuk ngajak orang lain untuk melakukan keburukan yang sama. Itu dulu dipangkas, baru pelan-pelan kita merubah apa yang jelek-jelek dari diri kita. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nilai tidak dilanjut-lanjut, tidak katam-katam, kok yosek banyak ini keluarga sakinahnya, mboten napa-napa tapekno. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Kita melanjutkan tentang pembahasan kita di dalam kitab Keluarga Sakinah atau kitab Uqudul Lijain, salah satu kitab yang membahas tentang hubungan suami istri, yang membahas tentang seperti apa kita memanage hati kita, memanage muamalah kita, memanage perasaan kita di dalam menerima syariat dan juga kenyataan, di dalam menerima syariat, di dalam kehidupan yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai kita yang ngatur-ngatur syariat, tapi syariat yang mengatur kita. Jangan sampai kita ngambil agama ini, yang saya seneng-seneng tak ambil, yang saya ndak seneng ndak mau tak ambil, yang saya cocok dengan aturan Islam yang macam ini saya ambil, yang ndak cocok ndak saya ambil. Karena Islam ini kompleks, Islam ini mengatur segala hal, Islam ini mengatur segala sesuatunya, dan semua hal yang diaturkan sama Allah Ta'ala kembalinya untuk kemaslahatan umat, kembalinya kepada hamba itu sendiri, kembalinya kepada setiap pemeluk Islam yang ingin taat kepada Islam. Kita masuk di dalam pembahasan kita kemarin. Waruya anin Nabi annahu qala, di sini dikutipkan tentang salah satu hadis Nabi yang mengatakan la yastaghfiru lil mar'atil muti'ah li zawjiha at-thair fil hawa wal hitan fil ma wal malaikatu fis sama
madama fi ridha zaujiha. Sesungguhnya segala sesuatu makhluk-makhluk, entah itu burung-burung yang ada di atas langit ataupun ikan-ikan yang ada di dalam air, bahkan malaikat-malaikat yang ada di atas langit, mereka senantiasa memberikan istighfar, memintakan ampun kepada seorang perempuan yang berstatus sebagai seorang istri, dan istri tersebut selalu berada di dalam ridho suaminya. Ketika seorang perempuan, ketika seorang istri dimanapun dia berada, lagi ngapain, lagi ngapain dia, lagi berbuat apa, lagi bersama siapa, dan perempuan ini berada di dalam ridho suaminya, di situ semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala ikut mendoakan perempuan tersebut. Tapi dimanapun dimanapun istri itu berada, apapun yang sedang dia lakukan, bagaimanapun keadaan dia, kalau ridhonya suami tidak menyertai perempuan tersebut, maka semua makhluk yang ada melaknat kepada perempuan tersebut. Masih lagi ngaji kak, masih ngaji, masih jungkir walik, sholat malam, setiap malam 1000 rakaat, siang harinya puasa, tapi lisannya senengane nyelatu bojone, senengane ngelokne bojone, seakan-akan semua yang dilakukan suami ini salah, sehingga suaminya capek, suaminya pegel, suaminya nggak seneng sama dia, nggak ada ridho suami di dalam diri perempuan tersebut. Semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Mau itu sedekahnya 100 juta sekalipun, mau itu sholat malamnya 1000 rakaat sekalipun, semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Makanya pernikahan itu ibadah. Pernikahan itu kalau tidak diniati untuk ibadah, tidak akan dapat apa-apa. Jadi perempuan sebagai seorang istri, ketika dia khidmah sama suami, ketika dia taat kepada suami, di situ dia dapat ridhonya suami. Mau dia tidak melakukan apa-apa sekalipun, malam yo tidur, siang yo ndak puasa, sedekah juga enggak, ndak ngapa-ngapain dia. Yang dicari cuman ridhonya suami. Di situ semua makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang akan beramal untuk dia, yang akan berdoa untuk dia, yang akan menyelamatkan, yang akan menjadi saksi kepada Allah Ta'ala tentang betapa mulianya perempuan tersebut. Mereka akan bersaksi kepada Allah, ya Allah, saya selamat. Selama perempuan ini masih hidup, saya senantiasa mintakan ampun kepada dia, karena dia selalu membersamai ridhonya suaminya. Suaminya ridho sama dia, suaminya seneng sama dia, suaminya ndak ada unek-unek yang nggak bisa keluar untuk diri istri tersebut. Di situ pertanda kalau istri ini adalah seorang yang muti'ah, perempuan yang taat kepada suaminya. Ndak usah ngamal apa-apa, malaikat sing ndongakne. Yang akan bertindak di situ adalah alam mendoakan kepada perempuan tersebut. Tapi begitu juga sebaliknya. Mau dia statusnya sebagai pengusaha sukses yang sedekahnya miliaran, sedekahnya ratusan juta, atau seorang ustadzah yang punya ilmu yang sangat tinggi, yang bisa bawa jamaah sekian banyak, yang bisa benahi umat dan lain sebagainya, tapi kalau suaminya tidak ridho kepada dia, semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Makanya berat, sebuah pahala yang besar pasti dibarengi dengan usaha yang juga besar. Angel napa mboten taat karo bojone? Angel banget. Ngempet ndak ngomeli angel. Nggih to? Ngempet ndak minta, ndak istilahnya ndak nuntut sama suami itu sulit. Nuntut
untuk suamiku harus gini, suamiku harus gini, suamiku harus gini, itu sesuatu yang sulit. Apalagi yang harus melakukannya ini adalah seorang perempuan. Perempuan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, saya tidak pernah ngeliat ada makhluk anqasu aklan yang akalnya itu kurang dibandingkan perempuan. Perempuan itu kan yang maju perasaan, gitu. Yang maju itu mesti perasaan dhisik, bukan akal. Bukan akal yang maju duluan, tapi perasaan duluan. Perasaan duluan ya. Makanya mereka mampu menahan sakit luar biasa karena pengen merasakan, karena punya rasa gembira ketika menyaksikan saya dianugerahi anak. Ini kalau misalkan yang bagian melahirkan ini laki-laki, si jitok kapok, Bu. Satu kapok karena sakitnya yang luar biasa. Karena sakitnya yang luar kenjenengan lihat, laki-laki niku orang Banjar bilangnya paharitan. Paharitan niku demam dikit lemas. Ibu-ibu demam panggah masak, ya panggah nyabu, ya panggah ngepel, karena merasa kalau bukan saya siapa lagi. Jadi laki-laki itu masih panasnya 36 itu lemes dak karu-karuan. Perempuan strong, panggah iso ngeterne anake sekolah barang. Jadi kenapa kok seperti itu? Karena yang maju adalah perasaan. Perasaannya perasaannya ini bisa tumpul ketika dia melihat ada perasaan yang lebih besar di situ. Cintanya kepada anaknya mengalahkan rasa sakit macam apapun, mengalahkan rasa sakit seperti apapun. Mereka akan kuat melakukan apapun demi anak-anaknya. Ini seorang perempuan yang maju perasaannya. Orang laki-laki yang maju adalah rasionalnya. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi luar biasa sulit untuk taat, untuk menyesuaikan dengan keinginan suami yang cara berpikir antara perempuan sama laki-laki itu sama Allah Ta'ala sudah dibedakan. Laki-laki punya jalan pikirannya sendiri, perempuan juga punya jalan pikirannya sendiri. Menyatukan perbedaan ini adalah sesuatu yang luar biasa sulit. Bahkan kalau di dalam pernikahan yang bersatu bukan cuma antara suami sama istri, gitu, tapi keluarga suami dengan keluarga istri. Bapak ibunya suami juga bapak ibu kita, bapak ibu kita juga bapak ibunya suami. Saudara-saudaranya suami jadi saudara kita jadi saudaranya suami. Ini karakter kebiasaan, segala sesuatu yang berbeda disatukan untuk sama-sama berjalan di dalam ibadah yang bernama pernikahan. Kalau niatnya bukan ibadah, kalau niatnya tidak sama, kalau tujuannya tidak satu, apa itu tujuannya? Nyari ridhonya Allah, tidak akan bertahan. Tidak akan kuat kita. Tidak akan kuat kita kalau niatnya itu bukan untuk Allah dan juga untuk Rasulullah SAW. Apalagi ditambah dengan istilahnya dengan cobaan-cobaan yang lainnya, seperti yang kita baca di dalam hikayat ini. Kemarin sudah kita bacakan ceritanya. Jangan mau ceritane wes muntup pisan. Jadi di sini ada diceritakan hikayah kan Nabi Baghdad, ada seorang laki-laki di daerah Baghdad. Seorang laki-laki ini tadi nikah sama sepupunya. Menikah sama sepupunya, dan sebelum adanya pernikahan diadakan perjanjian. Apa itu perjanjiannya? Dia tidak mau dimadu. Perempuan ini tidak mau dipoligami. Poligami itu kan sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang menjadi syariatnya Rasulullah SAW, syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak bisa. Makanya kita sebagai seorang perempuan muslimah, kita sebagai seorang perempuan yang beragama, kalau misalkan tidak setuju, perempuan mana sih yang rela suaminya itu punya istri lebih daripada satu? Kalau sing dituruti perasaan, tidak akan ada yang mau. Jangan tanya semua perempuan mau ndak punya istilahnya jadi
punya suami, suaminya berbagi dengan perempuan-perempuan lainnya. Kalau yang dipakai perasaan tidak masuk. Kalau yang dipakai perasaan tidak masuk. Tapi bagaimana caranya kita sebagai seorang perempuan yang menjadi seorang istri tapi juga tetap taat dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala? Satu yang harus kita ingat, poligami itu adalah syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang dihalalkan di dalam kapasitas-kapasitasnya, di dalam kemampuan-kemampuannya, baik dan semuanya menjadi ujian bagi suami yang punya istri lebih daripada satu. Berarti dia juga harus siap membagi hartanya, harus siap bagi nginepnya, harus siap bagi perasaannya, harus siap nanggung istilahnya istri satu loh, ngomele sedino loh ndak bar. Kalau punya istri dua berarti apa? Harus siap diomeli dua. Kalau tiga, yo harus siap diomeli tiga. Harus siap istilahnya. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat yang mengatur tentang pernikahannya seorang laki-laki, diizinkan untuk menikah 1, 2, 3 sampai 4, itu diawali dengan pembahasan yang tidak ada kaitannya dengan pernikahan. Apa itu? Diawali dengan membahas tentang yang namanya bagaimana kita ketika mengasuh seorang anak yatim satu ataupun anak yatim banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi di sini ketika Allah taala mengatakan silahkan kalian menikah, perempuan-perempuan yang kalian anggap baik di antara kalian silahkan. Laki-laki ini diperbolehkan milih punya istri 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Enggak dimulai dari 1 loh nggih Bu. 2 dulu, terus 3, terus 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu merasa dirimu itu ndak kuat, nanggung 2 ndak kuat, 3 ndak kuat, 4 ndak kuat, silahkan punya istri 1. Nggih. Silahkan punya istri 1. Jadi dan ini ayat ini turun setelah sebelumnya itu bahas cara yang sangat ketat di dalam kita kalau dikasih tanggung jawab untuk memelihara seorang anak yatim. Wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak-anak yatim tersebut harta-harta orang tua mereka secara utuh. Jadi di sini ayat ini turun ketika ada seorang anak yatim, minta kepada orang tua yang dari kecil itu ngasuh dia, ketika dia beranjak dewasa, sudah bisa kerja, sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, diminta ke orang tua asuhnya ini, diminta, Pak, saya dulu orang tua saya punya ninggalkan harta warisan sekian, saya tak minta itu, saya mau kerja sendiri. Pertama orang tua asuhnya ini, kamu tak openi sakmono tahun, kamu tak kasih makan segitu tahun, ini biaya kamu, biaya warisan dari orang tua kamu ini, yo tak pakai untuk ngopeni kamu, juga tak pakai untuk makan saya dan keluarga saya. Jadi si orang tua asuh ini mengatakan seperti itu, diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, ini gimana? Ada anak yatim minta harta warisan orang tuanya sama orang tua asuhnya, tidak dikasihkan. Turun ayat ini, wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak-anak yatim yang sudah beranjak dewasa, yang sudah bisa kerja sendiri, berikan harta mereka semuanya. Makanya aturannya syariat niku nggih. Ketika ngaturkan kita kalau diamanahi hartanya anak yatim, entah itu anak kita sendiri atau anaknya orang lain. Anak kita sendiri gimana?
suami kita meninggal, anak-anak kita kan jadi anak yang kecil-kecil kan jadi anak yatim. Dan aturan syariat itu sudah jelas. Oh, anak kalau laki-laki dapat harta dari orang tuanya, sisa dari setelah pembagian, setelah istrinya dapat sekian persen, setelah saudaranya dapat sekian persen. Oh, ini jatah anakku yang ini, anakku yang ini, anakku yang ini. Ini harta kita. Misalkan ada seorang perempuan, dia ngopeni anak yatimnya sendiri, nanti ketika mereka dewasa, harta warisan si anak yang dari suami kita itu tadi harus diberikan seluruhnya. Harus diberikan seluruhnya. Bahkan kalau misalkan harta itu kita kembangkan menjadi sesuatu, dikembangkan menjadi sesuatu, diberikan hartanya sak yang berkembangnya. Jadi abot Bu, ngopeni anak yatim itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang pokoknya di sekolah nih, pokoknya dikasih makan, yang penting dibelikan baju, dikasih tempat tidur. Enggak sekedar itu saja, kita punya tanggung jawab untuk jaga hartanya dia. Nanti kalau dia sudah dewasa bisa kerja, harus diberikan semuanya. Jadi misalkan ketika orang tuanya itu meninggalkan harta 100 juta, meninggalkan harta 100 juta, dia dewasa, 100 juta itu harus kembali ke dia. Boleh enggak kita istilahnya kita kembangkan hartanya untuk dijadikan usaha ini, usaha ini? Boleh, silahkan. Bahkan itu sesuatu yang bagus. Tapi kalau perusahaannya ini nanti enggak berhasil, kita harus kembalikan 100 juta. Tapi kalau misalkan berhasil, harus kita kembalikan 100 juta sak yang berkembang dari 100 juta tersebut. Angel banget, sulit sekali. Sulit sekali. Makanya dikatakan begitu ayat ini turun, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit thayyib, wa la ta'kulu amwalahum. Aturannya luar biasa, wa la tatabaddalu khabitha. Jadi Allah Taala ketika mengatakan berikan hartanya anak yatim itu semuanya, berikan semua yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Kalau mereka belum bisa memanage, belum bisa kerja, belum bisa produktif dengan harta tersebut, simpen dengan simpanan yang sekiranya harganya itu tidak turun. Harganya tidak turun. Nanti kalau mereka dewasa, kembalikan kepada mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Jangan sampai kamu menjadi orang-orang yang mau menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Kamu kalau makan hartanya anak yatim, walaupun itu cuma 1 rupiah, walaupun itu cuma 2 rupiah, itu adalah perkara yang sepertinya enak dikonsumsi, enak dipakai, tapi sesungguhnya itu semuanya akan menjadi api di dalam nerakamu. Itu akan menjadi api di dalam perutmu. Itu akan menjadi api di dalam hartamu. Jangan sampai dapat warisan punyanya anak yatim, tukok nih mobil, tukok nih rumah, belikan ini, dinikmati dan lain. Ini tanggung jawabnya besar sekali. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Jangan sampai kamu menukarkan perkara yang baik dengan perkara murahan yang buruk. Kamu sebelum dapat hartanya anak yatim bisa makan apa enggak? Bisa. Kenapa harus makan hartanya anak yatim? Kamu sebelum dapat hartanya anak yatim punya tempat tinggal, kenapa harus pakai hartanya anak yatim untuk nyari tempat tinggal yang lainnya? Jadi tanggung jawab yang besar sekali. Wala tatabaddalul khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan sampai kamu makan hartanya mereka, jangan sampai kamu ngambil haknya mereka, jangan sampai kamu mendolimi mereka. Begitukan sama Allah Ta'ala. Sampai beberapa orang laki-laki yang punya tanggungan anak-anak yatim ini nanya sama Rasul, ya Rasul, masa kita tidak boleh makan kita ngopeni mereka, masa kita tidak boleh makan sesuatu dari hartanya mereka? Katanya Rasulullah, boleh, tapi sekedarnya. Sekedarnya itu berarti apa? Lek makan yo sing penting warak. Kalau kita kenyang dengan nasi sepiring, tidak usah makan 2 piring. Kalau kamu hilang hausmu dengan 1 gelas, tidak usah minum 2 gelas. Kalau kamu cukup dengan 1 pakaian, jangan sampai beli pakaian 2. Boleh kamu ngambil istilahnya makan bersama-sama dengan mereka, itu tidak apa-apa, tidak masalah, tapi sekedarnya.
Tapi sekedarnya wala taqulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Bahkan di sini Allah Taala mengatakan di situ kalau kamu sampai sembrono di dalam ngatur keuangannya harta tinggalannya anak yatim, makan harta mereka, di situ ada dosa yang luar biasa besar. Dosanya besar sekali, kalian tidak akan bisa menanggung dari dosa-dosa tersebut. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fabaru. Setelah itu Allah Ta'ala, kalau kamu merasa tidak mampu untuk ngopeni anak yatim, kamu nggak mampu untuk ngopeni anak yatim, tidak bisa ngatur harta mereka, tidak, serahkan kepada orang yang mampu di dalam hal tersebut. Sebagaimana kamu harus super hati-hati di dalam perkaranya anak yatim, kamu juga harus super hati-hati di dalam pernikahan yang kalian lakukan. Apalagi yang nikah 2, apalagi yang nikah 3, apalagi yang nikah 4. Ini semuanya cobaannya di atas cobaan orang-orang yang lainnya. Tapi satu yang perlu diingat, belum tentu orang yang istrinya, perempuan yang suaminya cuman menikah 1 lebih bahagia dibandingkan perempuan yang jadi istri kedua, yang jadi istri ketiga, yang jadi istri keempat. Belum tentu. Kebahagiaan itu tempatnya di sini, ketenangan itu tempatnya di sini. Makanya itu kalau semuanya tujuannya cuma 1, apa itu? Saya nikah karena Allah, saya nyari suami karena Allah, saya jalanin kehidupan ini karena Allah. Dia jauh lebih bahagia ketimbang yang penting kan bojoku ndak mendua, yang penting kan. Saya ngelihat banyak sekali pernikahan yang istilahnya istri kedua, istri ketiga, istri keempat, tapi kehidupannya jauh lebih berkah ketimbang orang-orang yang istilahnya ndak ada istri, suaminya memang dia tok istrinya, tapi kehidupannya cuman gitu-gitu saja. Guru-guru saya beberapa diantaranya begitu gas, bahkan begitu gas. Jadi karena istri pertamanya seorang pendakwah, fokus di dalam berdakwah. Istri keduanya bisanya ngajar. Istri ketiga, nanti anak-anaknya istri kedua dititip nenggone istri yang ketiga. Nanti jalan-jalan bareng-bareng sampai bidu ya anak sing endi, Istri-istrinya guru saya itu sampai seperti itu, bareng-bareng bersama-sama, dan semuanya merasa istilahnya istri pertama punya cobaannya, sakit hatinya, yang istilahnya kalau kita ngomongnya saya yang nemanin dia dari 0 sampai dia sukses. Karena biasanya orang yang berpoligami itu kan sing didelok hartane yo harus mampu gitu, hartanya harus mampu, fisiknya harus mampu, ilmu agamanya juga harus mumpuni. Karena di dalam segala sesuatu tersebut ada aturan-aturan Allah Ta'ala di dalamnya. Kalau orang nikah, saat orang mau menikah aja, orang mau menikah itu, apa semua orang pernikahan itu istilahnya hukumnya sunnah atau wajib? Enggak. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram bahkan. Orang nikah single, laki-lakinya single, perempuannya juga single, mau nikah, pernikahan ini bisa jadi hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah, bahkan haram. Kapan pernikahan itu dihukumi haram? Ketika baik suami atau istri tersebut, calon suami atau istri tersebut menikah dengan tujuan-tujuan yang buruk. Saya nyari istri dari anaknya Fulan bin Fulan. Kenapa? Saya punya dendam sama bapaknya. Tak nikahi anaknya. Biar apa? Biar tak pulau sorong misalkan. Nanti tak tempelengi, nanti tak ini. Gimana hukum pernikahannya? Haram. Pernikahan yang seperti itu dengan niatan-niatan seperti itu, dengan tujuan-tujuan nikah dengan niatan tidak mau nafkahi istrinya. Nikah dengan niatan tidak mau menunaikan kewajibannya dia sebagai seorang suami, entah itu nafkah lahir ataupun nafkah batin. Niatnya nyakiti si istri. Gimana hukum pernikahan? Haram. Haram. Ada kalanya hukum pernikahan itu hukumnya haram. Ada kalanya
mubah. Mubah kapan? Ketika dia orang yang mampu di dalam harta, tapi belum punya keinginan untuk menikah. Yang pengen nikahkan orang tuanya, nak wis umur sakmene kok ndak nikah. Dianya belum punya keinginan untuk berumah tangga, tapi mampu di dalam finansialnya, mampu di dalam nafkah lahirnya, maka di sini hukum pernikahannya mubah. Dilakukan yo ndak apa-apa, ndak dilakukan juga ndak apa-apa. Ada pahala di situ? Ndak ada. Ndak ada pahala di dalam pernikahannya orang yang semacam ini. Ada kalanya wajib. Kapan? Dia sudah mampu di dalam hartanya, juga punya keinginan untuk nikah. Lek saya ndak nikah, nanti saya bisa berzina. Di situ hukumnya wajib. Jadi macam-macam. Ini pernikahan yang sama-sama single. Maka ketika seorang laki-laki mau nikah 2, 3, 4, harus dilihat secara finansial dia mampu apa enggak, secara keilmuan mampu apa enggak, secara keadilan di dalam menggilir mampu apa enggak. Karena di dalam syariat itu aturannya ketat sekali. Misalkan ada kayak Rasulullah, Rasulullah punya istri 9 bahkan. Ketika Rasulullah wafat, istri yang ditinggalkan itu 9 orang yang ada di dalam naungannya Rasulullah SAW. Satu istri punya piring 2, yang lain yo 2. Main ketika Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah bawa tamu-tamu, beliau mau menyediakan jamuan untuk tamu-tamunya Rasulullah. Datang Sayyidah Sofia, entah Sayyidah Sofia atau Sayyidah Hafsah, istrinya Nabi yang lain datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah sama bawa makanan. Ya Rasul, saya punya makanan di rumah saya, dijamukan saja di rumahnya Sayyidah Aisyah. Diambil piringnya sama Sayyidah Aisyah, dilempar. Bagaimana istilahnya, laki-laki ketika ngelihat 2 istrinya tukaran untuk jamu tamu sampai piring istri satunya ini dilempar. Ini kalau laki-laki yang emosinya tidak terkontrol, diapa nih Sayyidah Aisyah kira-kira? Sudah dimaki, mungkin dimarahi di depan tamu-tamu yang lain, tapi Rasulullah enggak. Rasulullah cuma tersenyum sambil mengatakan, laqad gharat ummukum Aisyah. Delaan ibumu lagi cemburu, Aisyah lagi cemburu. Tapi setelah itu diaturkan keadilannya, ditegakkan sama Rasulullah di situ. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, karena kamu sudah mecahkan piringnya Sofia, gantikan Sofia dengan piringmu. Kamu sing mecah nih piring Aisyah, ganti sama piringmu. Padahal piringnya Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Sofia sama. Kalau di rumahnya ada 5 piring, yo 5 piring. Yang satu punya kasur regone 100.000, yang lainnya juga 100.000. Rasulullah belikan baju untuk satu istri, yang lainnya juga diberikan baju yang sama. Yang satu hariannya dikasih nafkah sekian, yang lainnya juga sama-sama. Main salah satu konsekuensi dari seorang laki-laki yang punya istri lebih dari 1, terus tidak adil di dalam kehidupan rumah tangganya. Lain kalau salah satu istri yang lainnya ridho, kalau salah satu istri yang lainnya ridho, wes aku ya tidak mampu kayak Sayyidah Maimunah misalkan, istrinya Nabi yang seumuran dengan Nabi. Usianya sekitar jadi menikah sama Nabi usianya sama. Waktu itu Rasulullah sekitar 55 tahun, Sayyidah Maimunah juga umur 55 tahun. Tapi 55 tahunnya laki-laki sama perempuan kan beda, gitu. Jadi Sayyidah Maimunah ini koyok nggak kuat ngelayanin suaminya. Kayak sampai mengatakan, ya Rasul, malamku tak berikan kepada Aisyah. Giliran malamku saya berikan kepada Aisyah karena saya merasa sudah enggak mampu. Ini lain lagi. Jadi komunikasinya harus baik, cara ngomongnya harus baik. Tapi yang pasti sosok suami yang punya istri lebih daripada 1 di situ harus punya yang namanya keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu yang harus adil. Itu yang kalau nginep di 1 istri sehari, besoknya sehari. Kalau 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Kalau 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Seperti itu keadaan yang diajarkan. Jadi istilahnya gini, syariat ngatur dohirnya harus sama, dohirnya harus adil, dohirnya harus sepadan.
Tapi kalau batinnya ini sesuatu yang tidak bisa diminta. Ada yang condong sama istri ini, saya lebihnya kayak Rasulullah, lebih seneng duduk sama Sayyidah Aisyah karena kecerdasannya, karena kecantikannya, karena kelucuannya dan lain sebagainya. Ini masalah perasaan ini sesuatu yang tidak bisa diatur bahkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi di sini banyak sekali pelajaran dari kisah ini. Seorang laki-laki nikah sama ibnu ammi, jadi sama sepupunya sendiri, dengan perjanjian sebelumnya dia tidak mau dimadu. Dia tidak mau dimadu. Terus gimana ini? Ketika suaminya melanggar janji tersebut, ketika akhirnya dia menikah dengan perempuan yang lain lagi, gimana ini hukum dari janji tersebut? Karena yang dilanggar ini adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, maka hukumannya seperti hukumannya seseorang yang melanggar janji. Jenengan kalau berjanji sesuatu, saya berjanji untuk misalkan saya berjanji untuk ngumrohkan orang tua saya, tapi ternyata sampai orang tuanya meninggal tidak mampu ngumrohkan orang tuanya. Gimana ini? Padahal sudah janji, sudah bikin perjanjian antara dirinya dengan orang yang bersangkutan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakafaratuhu, maka dikatakan orang yang ingkar janji, orang yang melanggar janji, maka hukumannya la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakina, ngasih makan 10 orang miskin. Jadi jenengan kalau kayak saya dulu di pondok di Daluan itu ada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang 6 bulan sekali atau setahun sekali disumpah, disumpah berjanji bersama-sama, wallahi billahi tallahi, saya yang bernama Aminah binti Muhammad Asegaf, misalkan seperti itu, saya berjanji selama saya berada di pondok dan di lingkungan pondok tidak akan mengucapkan kata-kata apapun kecuali pakai bahasa Arab. Aku di Dalwa dulu seperti itu, ketika di pondok dulu ada perjanjian kalau misal, jadi selama saya di pondok dan di lingkungan pondok bersama orang-orang yang bisa berbahasa Arab, wajib hukumnya ngomong pakai bahasa Arab. Tapi yang namanya lisan, kepleset gitu. Kadang-kadang ketemu sama orang Jawa ngomong Jawa, ketemu sama orang Banjar ya ngomong Banjar, jadi kadang nanti campur antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Gimana ini? Janji ini hukumnya gimana? Ya sudah, berarti jadi orang yang sedang melanggar janji. Apa hukumannya? Ngasih makan 10 orang miskin. Kafaratuhu it'amu asyarati masakina min ma tut'imuna ahlikum. Aturannya seberapa? Istilahnya makanan itu porsinya seperti apa? Min ausati ma tut'imuna ahlikum wa au kiswatuhum, sekadar yang biasa kita makan. Jadi misalkan kita satu porsi makan harganya 20.000, ya kasih 10 orang kasih makanan yang harga 20.000, atau ngasih pakaian. Kayak kita biasa pakai baju harga berapa? Oh, daster saya harganya misalkan 100 ribuan atau 200 ribuan. Ya sudah, 10 orang dikasih pakaian. Nah, dan makanan ini tadi makanan 1 hari, pagi siang malam, kepada 10 orang diberikan. Nah, kalau misalkan tidak mampu, anak pondok kan uangnya tidak banyak, anak pondok kan uangnya tidak banyak, mau ngasih kepada siapa, keluar juga tidak boleh. Gimana kalau misalkan tidak mampu memberikan, tidak bisa sedekah yang semacam itu, maka hukumannya adalah dengan berpuasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari. Nah, ini juga seperti itu. Sudah ada perjanjian pranikah, sebelum pernikahan saya tidak mau dimadu. Tapi ternyata yang namanya laki-laki suaminya adalah seorang pengusaha, tahu-tahu datang seorang perempuan nawarkan dirinya, kamu mau nggak nikah sama saya? Kalau kamu nikah sama saya, tidak usah, istilahnya kamu tidak perlu nafkahi saya, tidak perlu ngasih uang saya, karena perempuannya ini juga orang yang berada.
Ya, perempuannya ini juga orang yang punya duit, istilahnya seperti itu. Tidak perlu hartanya laki-laki tersebut. Pertamanya laki-laki ini, saya sudah janji sama istri saya begini bisa. Tapi yang namanya laki-laki dirayu nek, sudah apa-apa wes aku seminggu pisan rita. Nggih. Tidak apa-apa kamu datang ke rumah saya itu seminggu sekali saja. Akhirnya deal, nggih. Nikah akhirnya. Punya istri yang kedua tanpa sepengetahuan istri pertama, tanpa izin dari istri pertama. Ini begitu tahu kira-kira loro hati no mboten? Loro hati. Nah, kalau orang kita wis ditekani, diamu-amu, di video, diviralkan gitu. Ini bedanya orang yang ndak berilmu sama orang yang berilmu. Laki-lakinya di sini orang yang soleh. Perempuannya di sini juga istri pertamanya juga perempuan yang solihah, istri keduanya juga istri yang solihah. Jadi di sini kita bahas tiga-tiganya. Posisinya suami tersebut, posisinya istri pertama, juga posisi istri yang kedua. Posisi istri yang kedua. Laki-laki ini dia sebenarnya cukup sama istri satu. Tapi ketika melihat ada perempuan datang ke dia, menawarkan dirinya untuk menikah, rela didatengin cuman seminggu sekali, rela tidak dikasih harta dan lain sebagainya. Berarti apa? Perempuan ini perempuan yang masih butuh dengan hubungan biologis. Ketimbang dia berzina, ketimbang nyari laki-laki yang ndak bener, atau mungkin dia juga nyari single juga ndak enek sing bener, ndak ada yang baik, ndak ada. Ini ada laki-laki baik-baik, kerjaannya genah, sama istrinya baik. Ini kalau kita kan ngomongnya pelakor, pelakor, perusak rumah tangga orang. Rumah tangga itu akan rusak ketika semuanya ingin merusak. Rumah tangga itu akan hancur ketika semuanya ingin menghancurkan. Rumah tangga itu akan porak-poranda ketika semuanya ingin memporak-porandanya. Tapi kalau misalkan orang merasa, oh ini ujian saya sebagai seorang istri, ini ujian saya sebagai seorang suami, ini ujian saya sebagai seorang perempuan yang ingin tetap menjaga harga diri saya, berada di dalam pernikahan yang diridhoi sama Allah Ta'ala, yang diridhoi sama. Jadi bukan ngelamar untuk pacaran, bukan, tidak pakai pendekatan yang diharamkan, tapi tujuannya adalah nikahi saya, nikahi saya dengan cara yang semacam itu. Jadi laki-lakinya juga ingin, karena poligami ini, poligami itu dulu di zaman Fir'aun, di zamannya Nabi Allah Musa, di dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu syariat agama di dalam syariatnya Nabi Musa itu, laki-laki itu boleh, karena waktu itu perempuan cuman sedikit, perempuan sedikit, laki-lakinya cuman sedikit, sedangkan perempuannya bludak. Karena aturan yang dibikin oleh Fir'aun, setiap tahun yang seperti ini, setiap bayi yang dilahirkan laki-laki dibunuh. Maka dikatakan Fir'aun itu, catatan di dalam sejarah, di dalam masa kekuasaannya dia sudah bunuh dengan perintahnya, bukan dibunuh pakai tangannya sendiri, lebih dari 700.000 bayi laki-laki. 700.000 bayi laki-laki ndak duwe dosa, bayi baru lahir langsung dibunuh. Itu lebih dari 700.000. Maka dikatakan waktu itu di zaman Fir'aun ini, laki-laki langka, perempuan bludak. Laki-lakinya sedikit sekali, perempuannya banyak sekali. Terus piye? Terus gimana? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat laki-laki boleh menikah dengan perempuan tanpa batas. Mau 100 kah, mau istrinya 70 kah, 1000 kah, selama dia mampu, jadi tidak ada batasan sama sekali. Ini zamannya Nabi Musa. Lain lagi dengan zamannya Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa niku, di zaman Nabi Isa laki-laki sama perempuan sama. Jadi jumlah laki-laki sama jumlah perempuan itu sama. Akhirnya aturan yang dibikin sama Allah Ta'ala gimana?
satu laki-laki cuman boleh nikah sama satu istri. Kalau jenengan dengar ada syariat atau ada aturan di dalam Kristen, laki-laki cuman boleh punya istri satu, itu memang seperti itu aturannya di dalam Injil. Laki-laki cuman boleh menikah dengan seorang perempuan. Kenapa kok seperti itu? Karena jumlah laki-laki sama perempuan sama. Inilah ada laki-laki yang nikah dua, ada laki-laki yang menjomblo. Kalau ada laki-laki yang nikah istrinya 2, 3, 4, ini akan ada 2, 3, 4 laki-laki yang akan menjomblo dan dua jodoh. Seperti itu. Ini di zamannya Nabi Isa. Sedangkan di zamannya Nabi Muhammad, dan yang akan menjadi syariat selama-lamanya sampai hari kiamat, laki-laki diperbolehkan untuk menikah 1 atau 2 atau 3 atau 4, dzalika adna alla ta'ulu. Seperti itu batas yang dimampu untuk sebagian laki-laki, bukan semuanya, bukan semua laki-laki mampu untuk berpoligami, tapi laki-laki khusus yang mampu untuk menikah dengan lebih daripada satu. Jadi gini, istilahnya gini, laki-laki niku nggih, ada sebagian laki-laki yang kuatnya istrinya 1. Ada sebagian laki-laki yang kuatnya istri 2. Ada sebagian laki-laki yang kuatnya istri 3 bahkan 4. Kalau laki-laki ini mampunya 1, ya ojo loro. Kalau laki-laki mampunya 2, ya jangan 3. Kalau laki-laki mampunya 3, ya jangan 4. Jadi poligami itu adalah solusi, bukan gaya hidup. Jadi poligami itu solusi bagi orang-orang khusus yang punya kebutuhan khusus dan mampu melakukan dengan cara yang khusus. Kalau enggak, seperti yang dikatakan, hal yang terjadi di laki-laki yang tidak bisa adil, punya istri lebih daripada 1, tidak bisa adil, dibangkitkan miring. Dibangkitkan itu dalam keadaan miring seperti itu, ditunjukkan orang ini tidak bisa adil. Orang ini tidak bisa adil seperti itu, Pak. Jadi kita sebagai perempuan menyikapi tentang masalah poligami. Poligami itu adalah syariat yang disyariatkan. Kita boleh tidak setuju, istilahnya saya tidak mau kalau suami saya yang berpoligami. Kita boleh tidak setuju untuk pribadi kita, tapi tidak boleh tidak setuju dengan secara umum. Jadi sama kayak halnya ya, kita sholat, kita mau sholat ada air wajib wudhu, tidak ada air tayamum, tidak ada air tayamum. Jadi poligami itu solusi bagi orang-orang yang punya saya tidak mampu, kalau punya istri 1, ini syahwat saya berlebih, lek istriku mek siji, loyo dia, kekeselen isu awan sore bengi jaluk, minta dilayani, minta dilayani. Bahkan kalau halnya seperti ini, mungkin istrinya wes parah bioneh, resel aku, sudah ya ngurusi rumah tangga, ya ngurusi anak-anakmu, ya ngurusi kamu, keinginan kamu di atas ranjang, nikah lagi. Jadi solusi karena memang ada orang-orang seperti ini ada, Rasulullah pun seperti itu. Kalau Rasulullah kalau kita lihat kehidupan beliau menikah dengan istri 1 jauh lebih lama ketimbang beliau nikah dengan istri yang banyak. 25 tahun beliau bersama Sayyidah Khadijah, tidak punya istri yang lain. Padahal terpaut usia 15 tahun. Sayyidah Khadijah 15 tahun lebih tua dibandingkan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ganteng, punya uang, punya harta, tutur katanya baik, akhlaknya baik. Istilahnya gini, Rasulullah tidak nyari perempuan ini, perempuan yang nawarkan diri sama Nabi ini mungkin ribuan orang. Tapi Rasulullah tetap kekeh untuk nikah dengan seorang perempuan saja, yaitu dengan Sayyidah Khadijah. Tapi dengan adanya syariat, dengan perintah dari Allah Ta'ala, dan syariat ini harus disebarkan ke sebanyak, istilahnya gini, jadi istri-istrinya Nabi itu secara tidak langsung juga menjadi media dakwahnya Rasulullah. Rasulullah kalau mandi seperti ini, Rasulullah kalau di rumah seperti ini, Rasulullah mandi jinabat caranya begini. Nah, ini semuanya tidak akan bisa diketahui kecuali orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Jadi media dakwah itu sebanyak, dan ini aturan 9 orang ini khusus untuk Nabi. Dan dengan kalau melihat ada laki-laki
ngono bojone 5, bojone 6, 7. Nah, ini yang setelah 4 ini tidak sah hukumnya, haram, perzinahan. Kalau sampai terjadi, istilahnya kalau sampai punya istri 6, 7, nah, yang kelima sampai yang terakhir itu tidak sah hukumnya. Hukumnya tidak sah. Jadi laki-laki cuman sah dengan 4 orang perempuan. Karena Rasulullah pernah ketika ada datang laki-laki yang baru masuk Islam mengatakan, ya Rasul, saya punya istri 20. Katanya Nabi, sisakan 4, ceraikan yang lain. Ya Rasul, saya punya istri 10. Pertahankan 4, ceraikan yang lain. Terus seperti itu. Berarti ini menandakan laki-laki cuman boleh sampai limitnya, istilahnya. Limitnya itu sampai 4 perempuan saja. Jadi setelah itu selama 8 bulan tidak ketahuan sama istri pertamanya, sampai akhirnya yang namanya perempuan kayak curiga-curiga, coba buntuti itu, kenapa suami saya setiap hari ini kok tidak pernah pulang. Dibuntuti ternyata memang punya istri yang lain lagi, punya istri, tapi didiamkan, didiamkan selama dia tidak ganggu rumah tangganya, selama tidak terus ke ini apa masuk, ini berarti kan istri keduanya ini kan perempuan yang solihah, gitu. Dia tahu dia posisinya di istri kedua, tidak gangguin istri pertamanya, dan punya janji dia ridho, didatengin cuman seminggu sekali, tidak nuntut lebih daripada itu. Yang ada sekarang kan istri kedua, gimana caranya biar suami saya ini jadi milik saya seutuhnya, biar dia cerai sama istri. Nah, ini yang namanya pelakor ini yang namanya perusak rumah tangganya orang. Jadi di sini rumah keluarga yang pertama yo aman, tentrem, nyaman, ndak enek apa-apa, karena istrinya pun juga, oh suami saya nikah lagi, tapi ndak mau bikin ribut atas hal tersebut. Selama perhatiannya tetap sama, nafkahnya tetap sama, dia bisa adil, ndak ada apa-apa. Nah, istri keduanya juga diperlakukan juga melakukan hal yang sama. Saya ini istri kedua, harus jaga perasaan istri pertama, gitu. Itu semuanya konsekuensi yang akan terjadi ketika dia menjadi istri yang kedua. Ndak nuntut banyak-banyak, ndak nuntut lebih, ridho dengan yang dijanjikan, ridho ya dengan yang diberikan, tidak ganggu sama sekali dengan rumah tangganya suami yang pertama. Aman tenteram dua-duanya, aman tenteram dua-duanya, sampai akhirnya suaminya meninggal. Begitu meninggalkan harta warisan yang luar biasa banyak, gitu. Di sini disebutkan harta warisan yang ditinggalkan itu samaniyata ta'ala fi dinar, 8.000 dinar. Bi khamsamiati dinar, 500.000 dinar. Idhabilah, langsung si istri pertama ini ngirimkan pembantunya untuk datangi istri kedua. Ini bagian kita, 1/6 dari tinggalan suami, 4.000 untuk kamu, 4.000 untuk saya. Apa yang dilakukan istri kedua? Dibalik, dikembalikan semuanya. 8.000, 4.000. Sabah 5 dibandingkan dafaan sama nih alaf 1.000 dinar antara kita berdua. Jadi diparuh 5.000 masing-masing 500 dinar, 500 kepingan emas. Dengan kemarin sudah ngitung-ngitung berapa banyaknya itu, luar biasa banyak. Tapi istri kedua dengan bangganya, dengan istilahnya dengan tetap bisa punya harga dirinya, dikembalikan kepada istri pertama. Ini bukan ini yang saya inginkan dari kehidupan pernikahan saya. Jadi semuanya belajar. Jadi istri kedua ya kudu belajar sabar dicelatu orang, gitu, sabar diomongkan orang, sabar untuk ngayomi rumah tangga yang lainnya agar tetap berada di dalam keadaan yang aman. Jangan sampai kita jadi perusak dari rumah tangga yang ada. Harus sadar diri bahwa saya orang yang baru masuk di dalam keluarga ini dan lain-lain. Istri kedua ada cobaannya sendiri, istri pertama juga ada cobaannya sendiri. Allah, bojoku wes tak
entah istilahnya saya yang nunggu sampai dia sukses, saya yang ngajak dia sukses, saya yang akhirnya dia jadi orang punya, nah ditinggal rabin neh aku, dianggap sebagai sesuatu yang oh ini cobaan saya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gimana saya menjalani kehidupan tersebut. Suaminya juga seperti itu, dia bisa ngontrol, bisa tetap adil, bisa tetap yang rumah tangga pertama ya tetap diayomi, rumah tangga kedua tanpa menyakiti siapapun, tanpa ini semuanya adalah pembelajaran bagi setiap rumah tangga yang ada, karena kehidupan ini sebenarnya adalah ujian, ya ujian bagi siapapun. Ya, ada orang yang tidak diuji dari suaminya, diuji dengan anaknya. Ada yang tidak diuji anaknya, tidak diuji suaminya, diuji mertuanya, gitu. Ada yang tidak, yang semuanya baik, suaminya baik, anaknya baik, orang tuanya juga, mertuanya juga baik, digoda tonggoni. Ada yang digoda hartanya, ekonominya, macam-macam. Setiap orang punya ujiannya, karena memang orang hidup ini tidak akan mungkin, oh aku hidup tanpa ada ujian, tidak mungkin. Ngimpi. Kalau mau tidak ada ujian, kalau mau enak-enak, kalau mau senang-senang nanti di akhirat. Nah, guru saya Habib Hasan selalu mengatakan ar-rahatu huna, enak-enaknya nanti di sana, istirahatnya nanti di surga. Di sini waktunya kita ujian, waktunya kita berusaha, waktunya kita mengumpulkan pahala. Di setiap kesabaran yang ada itu pahala, di setiap manajemen hati kita untuk kita tata itu di situ ada pahala, di setiap kebaikan-kebaikan yang kita tebar di situ ada pahala, di setiap hal yang bisa. Jadi di sekitaran kita ini selalu bertebaran pahala-pahala, mau kita ngambilnya atau tidak, mau kita menjadikan itu jalan untuk menuju kebaikan atau keburukan, mau itu kita jadikan sebagai ladang pahala kita atau ladang dosa kita. Jadi seperti itu selalu kehidupan seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang terbaik, kehidupan yang paling berkah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apapun alur hidup kita, seperti apapun skenario yang Allah Ta'ala tuliskan untuk kita minta sama Allah Ta'ala untuk bisa menerimanya dengan penerimaan yang terbaik, penerimaan yang terindah, penerimaan yang akan indah di dunia, indah juga di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memahamkan kepada kita bahwasanya hidup yang sebenarnya itu di akhirat, kehidupan yang abadi itu di akhirat. Maka kita jadikan apapun yang ada di sekitaran kita ini jalan menuju ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah, jalan untuk mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang mulia. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.